Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sila subscribe atau langgan video-video terbitan CRTV kami. Terima kasih. Kalau ada orang yang hari-hari sakit, itu ya belum tentu kalau dia ini cepat mati atau lebih cepat matinya dibandingkan dengan yang sehat, ya belum tentu. Banyak orang yang sehat tiba-tiba tidur, balik daripada masjid tidur, pagi sudah tidak bangun untuk selama-lamanya. Banyak yang demikian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'ati wa jazarna an ma'siyati wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyati wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain lissalati, guna melaksanakan ibadah sholatnya. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di akhirat akan menjadi saksi bahwa kita selama berada di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu, diceritakan daripada Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ini bukan hadis tapi kalam asar, kalam atau kalimat atau nasihat yang disampaikan oleh seorang sahabat. An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, bahwa beliau mengatakan, tuba liman tarokat dunia qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu warda rabbahu qabla ayyalqahu. Apa makna daripada kalam beliau? Tuba liman tarokat dunia, sangat bahagia sekali liman terhadap seseorang tarokat dunia, yang meninggalkan dunia, qabla antatrukahu, sebelum dunia meninggalkannya. Senang sekali, bahagia sekali bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Ini apa maknanya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini akan mengalami dua kehidupan. Kehidupan yang pertama itu dinamakan dengan kehidupan khayali, dan kehidupan yang kedua itu dinamakan dengan kehidupan hakiki. Kehidupan khayali itu apa? Kehidupan khayali adalah sesuatu yang berada di dunia dan ada batas masa akhirnya. Itu namanya khayali namanya. Sementara kehidupan hakiki adalah kehidupan yang kita akan hidup untuk selama-lamanya. Setiap apapun benda yang ada akhirnya itu dinamakan dengan khayali. Kita punya harta yang asalnya kita tak ada, kemudian kita ada harta yang memungkinkan sekali harta kita nanti juga akan hilang atau tiada. Kita beli kereta baru umpamanya, mungkin nanti suatu hari kita pun juga tidak punya kereta, ataupun ada kereta tapi kereta kita rusak. Maknanya khayali namanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu yang dimaksud dengan meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya itu maknanya apa? Bahagia sekali bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Tadi dikatakan kita punya harta, suatu hari mungkin harta kita akan hilang atau tiada.
atau tiada kita miliki. Sebelum harta itu meninggalkan kita, maka kita tinggalkan harta kita. Maknanya tinggalkan harta kita macam mana? Sebelum harta kita itu tiada di tangan kita, kita gunakan untuk sesuatu yang sesuatu itu kita mendapat pahala. Artinya apa? Hilangnya harta, kita tetap mendapat pahala. Itu maknanya kita meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kita. Boleh difahami ya ini ya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai menyesal kaya dengan kekayaannya tidak digunakan untuk perkara-perkara yang molek. Akhirnya bila hartanya habis jadi miskin, menyesal, kenapa saya dulu waktu kaya tidak bantu ini dan itu. Akhirnya menyesal, tapi sudah tidak ada guna. Maka Masya Allah tabarakallah, bahagia sekali orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Kemudian kita nanti akan mengalami kehidupan yang kedua dinamakan hakiki. Apa kehidupan hakiki? Kehidupan yang kita akan hidup untuk selama-lamanya. Maka jadikanlah bekal kehidupan khayali sebagai bekal kehidupan hakiki. Harta khayali, maka jadikan harta kita yang khayali itu sebagai bekal kehidupan hakiki, yaitu bekal di akhirat kelak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang itu begini para jamaah. Ini agak sedikit tinggi keterangannya. Bagi saya agak sedikit tinggi. Jadi begini. Terkadang kita itu melihat orang yang molek. Terkadang kita melihat orang yang baik itu kalau orang itu nampak molek ibadahnya atau ahli ibadah. Betul ya? Tapi kalau kita nampak ada orang yang tidak seberapa ahli ibadah, yang pekerjaannya atau biasanya duduk-duduk dekat kedai ngopi malam sampai pagi, lalu kita katakan, oh tak moleknya orang itu. Ustaz nak ajar supaya hati kita bersih. Orang yang molek itu bukan semata-mata hanya orang yang fi'lul ibadah, orang yang melakukan ibadah. Perhatikan. Orang yang molek itu bukan semata-mata orang yang hanya melakukan fi'lul ibadah, bahasa kitabnya. Bukan hanya sekedar orang yang melakukan ibadah, tetapi boleh dikatakan orang yang molek juga itu adalah bila dia tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Meskipun tidak melakukan ibadah tetapi dia tarkul maksiat, ini sudah dikatakan orang yang molek. Contohnya tadi, ada orang yang hari-hari pergi mancing. Biasa orang pergi mancing itu pergi malam, balik pagi, kan kayak gitu banyak ya. Orang ada sini yang biasa mancing ini. Orang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada yang biasa mancing. Ustaz ajak mancing ya kalau tadi. Ustaz ini biasa mancing. Tapi ini Ustaz ini ada pantangan. Jadi kalau semisal Ustaz mancing mengail ya, itu kalau balik lalu jumpa dengan orang, lalu ada orang kata, Ustaz boleh tak ikan itu saya ambil, atau Ustaz boleh tak ikan itu bagi ke saya, itu pasti saya akan bagi. Kenapa? Kalau semisal saya tidak bagi, itu biasanya 1 minggu 2 minggu mancing itu tak dapat. Jadi harus dibagi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, kemarin itu juga sama. Jadi ngail ceritanya, balik itu ada orang, Ustaz boleh tak ikan harwan itu saya minta, apalah saya bagi. Masya Allah, malamnya itu jumpa dengan orang, dia habis daripada beli ikan siakap, Ustaz saya bagikan siakap, alhamdulillah diganti dengan ikan siakap. Sampai sekarang belum masalah itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maknanya begini, saya terangkan. Orang yang biasa mancing umpamanya malam pergi sampai pagi semisal, jangan kemudian kita hukumi orang itu tidak molek. Kita hukumi orang molek. Kenapa? Sebab dengan cara mancing tersebut itu sudah tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Dibandingkan dia duduk-duduk semisal dibandingkan umpama dia tidak mancing, memungkinkan sekali dia akan pergi ke tempat yang tempat itu mungkin ada maksiatnya. Boleh paham ya ini ya? Maka tarkul maksiat, meninggalkan maksiat itu juga termasuk perkara yang molek. Masya Allah. Jadi jangan dikira kalau orang yang molek itu hanya fi'lul ibadah, tapi tarkul maksiat juga itu termasuk perkara yang molek. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau ada suami
Jadi kalau istri punya suami yang suaminya hari-hari pergi mancing macam tuh, biarkan, daripada dia pergi ke tempat yang tidak molek. Nah ini, wah ini dalil, ini nanti boleh sampaikan kepada istrinya. Dalil ini. Orang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kedua, wabana qabrahu qabla ayadkhulahu. Dan mulai atau bahagia sekali bagi orang yang membina kuburnya sebelum dia dimasukkan ke dalam kuburnya. Apa maknanya? Bahagia sekali terhadap orang yang orang itu bina kuburnya sebelum dia dimasukkan ke dalam kuburnya. Itu bukan berarti kemudian sebelum kita mati kita sudah menyediakan tempat atau sudah menyediakan tanah lalu kita gali persiapan nanti kalau saya mati saya dimasukkan ke tempat itu. Bukan. Tetapi yang dimaksudkan dengan membina kuburnya sebelum dia dimasukkan ke dalam kuburnya adalah mempersiapkan bekal-bekal sebelum dia dimasukkan ke dalam kubur. Lalu bekal-bekal itu apa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum Ustaz terangkan perihal tentang bekal-bekal kematian kita itu apa sahaja, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis baginda Nabi sampaikan, aksiru dzikra hadimil ladzati al-mauti. Baginda Nabi perintahkan kepada kita, aksiru, perbanyaklah siapa kalian, ya kita ini, perbanyaklah kita ini, perbanyak apa? Dzikra hadimil ladzati, mengingat suatu perkara yang perkara itu boleh memutus kenikmatan. Perbanyaklah siapa kalian mengingat suatu perkara yang perkara itu boleh menghilangkan kenikmatan. Apa itu yang boleh menghilangkan kenikmatan? Jadi perbanyaklah mengingat sesuatu yang sesuatu itu boleh memutus atau menghilangkan kelezatan atau kenikmatan. Apa perkara tersebut yang boleh memutus atau menghilangkan kelezatan atau kenikmatan? Baginda Nabi sampaikan, al-mauti, kematian. Orang itu kalau sudah ingat kematian umpamanya, tapi bukan hanya kematian-kematian saja yang dia ingat, bagaimana dahsyatnya sakaratul maut, bagaimana nanti kejadian ketika berada di alam kubur dia ingatkan, dia mengingat selalu mengingat-ingat. Maka macam mana? Maka kenikmatan-kenikmatan yang kita rasa di dunia itu sudah tidak lagi menjadi nikmat. Kenapa ini molek? Sebab banyak perkara yang menjadikan kita lupa itu disebabkan karena kita menikmati suatu perkara akhirnya menjadi lupa. Orang bernikmat-nikmat dengan hartanya akhirnya lupa dengan ibadahnya. Orang bernikmat-nikmat dengan makannya terkadang lupa akan waktunya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka berbanyaklah mengingat sesuatu yang sesuatu itu boleh memutus kelezatan atau kenikmatan, yaitu berupa kematian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Syekh Al-Lafaf itu pernah, Syekh Al-Lafaf sebagaimana diterangkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Rauf Al-Manawi. Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, beliau menjelaskan kalam daripada Syekh Al-Lafaf. Yang bunyi kalam itu berbunyi begini, waqala Al-Lafafu, telah berkata siapa Al-Lafaf, man aksara dzikral mauti, sesiapa yang banyak mengingat akan kematian, ukrima bisalasati asya, maka ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Apa saja 3 perkara? Jadi sesiapa yang banyak mengingat akan kematiannya, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara ini. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama kata Syekh Al-Lafaf, yang pertama adalah ta'jili taubati, mensegerakan taubat. Jadi orang yang selalu ingat akan kematiannya, dia akan mensegerakan taubat. Kenapa? Takut bila nanti ternyata dia matinya itu apa? Dalam keadaan bermaksiat atau dalam keadaan bertaubat. Terkadang kita ini menunda-nunda taubat itu karena kita merasa bahwa hidup kita masih lama. Kita berbuat maksiat tidak lekas taubat. Esoklah minggu depan saya bertaubat. Esoklah bulan depan, tahun depan. Karena merasa bahwa hidup kita masih lama. Tapi kalau kita merasa bahwa hidup kita ini tak lama, mengingat akan kematian, ya Allah aku takut, ya Allah aku telah berbuat maksiat, aku takut kalau tidak lekas ditaubati,
ternyata engkau ambil nyawaku sebelum aku bertaubat. Maka orang yang banyak mengingat akan kematian, maka salah satunya Allah akan muliakan dengan 3 perkara. Salah satunya adalah ia akan mensegerakan taubat. Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan, arba'atun hasanatun walakin arba'atan minha ahsanu. Ada 4 perkara yang molek 4 perkara ini, tetapi ada 4 perkara yang jauh lebih molek. Di antara 4 perkara yang molek dan ada 4 perkara yang jauh lebih molek, salah satunya adalah at-taubatu minasyaikhi. Taubatnya orang yang usianya sudah tua, molek. Orang tua usia 60-70 tahun, masa-masanya dihabiskan untuk beribadah. Pak Cik sekarang nih hari-hari boleh pergi ke masjid. Iya, saya taubat, molek. Walakin minasyabi, akan tetapi taubatnya daripada seorang pemuda ahsanu, jauh lebih molek. Pemuda bertaubat ini jauh lebih molek daripada orang tua yang bertaubat. Orang tua bertaubat molek, tetapi taubatnya seorang pemuda jauh lebih molek. Dan sebaliknya ada 4 perkara yang buruk, tetapi ada yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan 4 perkara itu. Sebaliknya, maksiatnya orang yang masih muda itu buruk, tak molek, jahat. Apa bahasa sih? Jahat ya? Jahat. Tetapi lebih jahat lagi adalah ketika usianya sudah tua namun senantiasa berbuat maksiat, lebih jahat lagi. Maka kalau kita tengok ada orang tua semisal ahli maksiat umpamanya, kita udah ingatkan dengan kalimat-kalimat, dengan nasihat pun tak dengar, maka boleh kita ingatkan dengan diberi hadiah. Hadiah apa? Hadiah tanah. Segenggam tanah kita bagi Pak Cik, tanah, kasih hadiah. Apa ini maksudnya? Sebentar lagi Pak Cik kita kembali kepada tanah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka Masya Allah, sekarang ingat umur lah, ingat umur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, Allah akan muliakan terhadap orang yang selalu mengingat akan kematiannya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa qana'atil qalbi. Hatinya akan selalu menerima dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hatinya akan selalu menerima. Contohnya macam mana? Orang yang selalu mengingat akan kematian, hatinya akan selalu menerima atas pemberian Allah. Maknanya macam mana? Contohnya macam ini. Kita ini oleh Allah diberikan, ini contoh saja. Kita ini oleh Allah diberikan rizki berupa harta yang cukup-cukup sahaja umpamanya. Karena kita selalu mengingat kematian, maka kita akan berpikir, tak apalah ya Allah, alhamdulillah dengan apa yang Engkau berikan ini sudah cukup ya Allah, tidak lebih. Kenapa? Saya tidak memohon untuk lebih. Kita ini gini para jamaah, kalau kita memohon kepada Allah perihal tentang urusan harta, itu jangan memohon kepada Allah supaya kita diberikan kaya, jangan. Lalu kita mohon kepada Allah supaya apa? Supaya diberikan kecukupan. Kenapa? Sebab kaya itu belum tentu cukup, tapi kalau cukup itu tentu sudah merasa kaya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, umpamanya hari ini Allah berikan kita rizki daripada kerja kita 100 Rm umpamanya, sudahlah cukup, boleh makan 2 atau 3 hari umpamanya. Alhamdulillah ya Allah, dengan uang yang 100 Rm ini boleh makan 3 hari ya Allah, ini umpamanya boleh digunakan untuk makan 3 hari ya Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab selepas 3 hari itu saya belum tentu masih ada di dunia ya Allah. Maka kita merasa cukup. Dan sebaliknya nanti akan diterangkan. Dan sebaliknya orang yang tidak selalu mengingat akan kematiannya, itu kalau diberikan sesuatu maka dia tidak merasa cukup, karena merasa bahwa hidupnya masih lama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi ini termasuk salah satu perkara yang mana perkara tersebut boleh menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita selalu mengingat akan kematian kita. Wa qana'atil qalbi. Kemudian yang ketiga, Allah akan memuliakan 3 perkara bagi mereka yang selalu mengingat akan kematian. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wa nasyatil ibadati.
semangat di dalam melakukan ibadah. Semangat. Dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau sudah panggil aku, ya Allah. Aku nak sesegera mungkin untuk melaksanakan daripada undanganmu berupa melaksanakan ibadah sholat, ya Allah. Aku takut bila aku tunda-tunda, ternyata aku mati sebelum aku melaksanakan sebelum aku melaksanakan sholat. Akhirnya semangat di dalam melaksanakan ibadah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian jadi terkadang kan ya banyak orang-orang yang menunda-nunda ibadahnya itu karena merasa bahwa hidupnya itu masih 1 jam atau masih lama. Padahal hidup kita ini tak ada yang tahu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa man nasiyahu, kata Syekh Al-Afaf, dan sesiapa yang melalaikan akan kematiannya atau melupakan akan kematiannya, maka uqiba bi salasati asya', maka dia akan dihukum atau akan diberikan 3 perkara. Dan sesiapa yang melalaikan atau tidak ingat akan kematiannya, maka dia pun akan diberikan 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama adalah taswifit taubati, menunda-nunda taubat. Nantilah taubat saya kalau sudah umur sekian. Nantilah kalau saya fokus ibadah kalau usia saya sudah sekian. Kenapa? Sebab tadi itu merasa hidupnya masih lama, tidak ingat akan kematiannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati sekali. Kemudian yang kedua, Allah akan hukum atau Allah akan berikan kepada orang-orang yang melupakan atau tidak ingat akan kematiannya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah watarki ridho bil kafafi, meninggalkan ridho atau ketiadaan ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Tidak ridho, merasa tidak cukup. Wah, ini hari ini dapat rizki 100 Rm, ya Allah tak cukup, ya Allah untuk makan 1 minggu, tak cukup ya Allah untuk makan 1 bulan. Memang ada jaminan kita hidup sampai 1 bulan lagi? Tak ada jaminan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan hukum bagi mereka yang tidak mengingat akan kematiannya. Yang ketiga itu adalah watakasuli fil ibadati, bermalas-malasan di dalam melaksanakan ibadah. Malas, ditunda-tunda ibadahnya. Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang demikian ini, keterangan ini diterangkan dalam kitab Faidul Al-Qadir. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam kitab Faidul Qadir pada juzuk yang pertama pada halaman 109, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian dalam satu hadis, supaya kita senantiasa mengingat akan kematian kita, dalam satu hadis lagi baginda Nabi itu sampaikan begini para jamaah, lau ta'lamul hayawanatu, andaikan hewan-hewan itu tahu, kata baginda Nabi, tahu akan apa? Tahu akan ma ta'lamuna minal mauti. Andaikan hayawan-hayawan itu tahu akan sesuatu apa yang telah engkau ketahui perihal tentang kematian. Satu lagi, andaikan kita kan tahu ya dahsyatnya mati itu bagaimana. Sebelum kita mati akan mengalami sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu sakitnya macam mana, itu kan pernah saya jelaskan. Jadi termasuk sakaratul maut itu tidak ada yang tahu macam mana sakitnya. Tapi pernah ada riwayat Sayyidina Umar itu mengatakan, andaikan engkau boleh membayangkan macam mana rasa sakitnya ketika pokok yang berduri dimasukkan dalam tubuhmu, kemudian selepas pokok itu masuk dalam tubuh kita lalu diangkat kembali secara paksa. Bila kita mampu membayangkan sakitnya itu, maka kita baru sikit boleh membayangkan macam mana sakitnya sakaratul maut. Tak boleh kan kita bayangkan macam mana sakitnya? Ya Allah ya Karim, kita tahu doh rasa sakitnya macam mana, tadi sudah diterangkan Sayyidina Umar. Jadi baginda Nabi sampaikan, andaikan hewan itu tahu sebagaimana apa yang engkau ketahui perihal tentang dahsyatnya kematian, maka ma'akaltum lahman saminan abadan, maka kamu tidak akan pernah memakan daging yang mana ketika masa hidupnya dalam keadaan gemuk. Boleh paham kalimat ini? Satu lagi, perhatikan ini.
andaikan hayawan itu tahu apa yang engkau ketahui perihal tentang kematian. Kita kan tahu ya bagaimana dasarnya kematian. Itu andaikan hewan itu tahu sebagaimana apa yang kita ketahui perihal tentang dasarnya kematian, maka kita itu tidak akan pernah memakan daging yang mana daging ini ketika masa hidupnya, mananya hewan ketika masa hidupnya itu dalam keadaan gemuk. Kenapa? Sebab hewan ini tahu macam mana sakit, macam mana dahsyatnya kematian, karena takutnya perihal tentang kematian, sehingga apa? Badannya kurus. Kita yang manusia ini tidak akan mendapati daging dalam keadaan gemuk. Boleh paham ya ini ya? Tapi kita nih yang manusia yang tahu macam mana dahsyatnya sakaratul maut, malah justru kita yang gemuk. Hewan itu kalau tahu itu kurus badannya, sampai diistilahkan kita tidak akan pernah mendapati daging yang mana ketika hidupnya dalam keadaan gemuk. Tapi kita sendiri malah justru yang gemuk. Karena kita tidak ingat akan kematian kita. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi termasuk perkara pernah Ustaz jelaskan atau belum, tapi insya Allah pernah saya jelaskan. Ada 6 perkara. Innallaha ta'ala sittatan fi sittatin. Innallaha ta'ala katama sittatan fi sittatin. Allah itu merahasiakan 6 perkara. Itu salah satunya itu ya tadi itu. Salah satunya Allah merahasiakan kematian kita. Bila kita mati itu oleh Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan kematian kita? Bila masanya tengah dalam keadaan macam mana, mati kita dalam keadaan macam mana, itu oleh Allah rahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Kenapa Allah rahasiakan kematian kita bila masa mati kita dalam keadaan macam mana? Supaya kita selalu bersiap-siap akan kematian kita. Kalau Allah tidak rahasiakan, Allah katakan, kamu nanti akan mati pada tahun 2026. Akhirnya apa? Akhirnya tahun 2025 ini tak payah dah saya ini beribadah, tak payah dah saya ini banyak amal soleh, mati saya masih 2026. Bermaksiat saja, tinggalkan ibadah saja, nanti banyak ibadah kalau nak dekat-dekat kematian. Akhirnya macam itu. Maka Allah rahasiakan kematian kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan tidak ada yang tahu mati kita dalam keadaan macam mana, usia berapa, tak ada yang tahu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ya bersiap-siap saja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, belum tentu kalau ada orang yang hari-hari sakit, itu ya belum tentu kalau dia ini cepat mati atau lebih cepat matinya dibandingkan dengan yang sehat, ya belum tentu. Banyak orang yang sehat tiba-tiba tidur, balik daripada masjid tidur, pagi sudah tidak bangun untuk selama-lamanya. Banyak yang demikian ini. Atau bawa kereta napak sehat, bawa kereta akhirnya insiden mati. Dan banyak orang yang sakit tapi tak mati-mati juga banyak. Nah ini. Maka kita begini para jamaah, kalau semisal kita itu minta doa kepada orang, kalau kita minta doa kepada orang, itu jangan minta doa semoga dipanjangkan umur. Jangan minta doa Tuhan doakan saya lah semoga saya panjang umur. Tapi minta doanya macam mana? Minta doanya itu semoga diberikan husnul khotimah. Buat apa panjang umur? Kalau panjang umur kita ternyata kita gunakan untuk maksiat. Buat apa panjang umur kalau tiap-tiap hari umpamanya sakit malah kita tersiksa? Maka minta doalah semoga bi husnil khotimah. Semoga mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan molek. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu apa sih bekal daripada apa sih yang perlu kita persiapkan bekal di alam kubur kita? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu kalimat yang kalimat itu berbunyi begini para jamaah. Maka penting sekali kita mempersiapkan bekal kita untuk alam kubur kita nanti. Al-qabru awwalu manazilil akhirati. Kubur itu adalah permulaan akhirat. Jadi ketika kita nanti mati lalu dikuburkan, nah ketika dikubur kita itu adalah permulaan akhirat kelak kita. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisarun minhu.
Apabila di alam kubur kita berjaya, maka kehidupan selepas alam kubur kita akan mendapati kemudahan. Tetapi fa'ilam yanju minhu, apabila di alam kubur kita sudah mendapati kesulitan atau tidak berjaya, fama ba'dahu asyadu minhu, maka selepas kehidupan alam kubur akan jauh kita nih mendapati kesulitan. Maka pentingnya kita membawa bekal di alam kubur. Bekal itu berupa apa? Bukan harta, bukan. Ini pernah ada satu tayangan video, ada orang mati lalu dikuburkan. Jadi entah ini kalau tidak salah entah masih di ASEAN, entah itu negara Vietnam atau Thailand atau Kamboja, tapi menggunakan bahasa yang tidak difaham, yang saya tidak paham. Itu ada satu video yang ada orang mati insiden, kemudian ketika dikuburkan itu motornya yang dia bawa insiden itu sekali dikuburkan. Itu kemudian ada kalimat begini dalam keterangan itu. Kenapa motor itu ikut dikuburkan? Itu alasannya begini, sebab si mayat ini ketika hidupnya itu senang bawa motor ini. Jadi apa yang dia senangi itu ikut dikuburkan katanya. Mungkin tak tahulah, mungkin supaya dikubur juga boleh mainan motor mungkin. Nah ini orang jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukan bekal macam tuh, bukan. Lalu apa bekal itu? Di dalam para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah menjelaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Itu dalam surat Al-Baqarah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sediakanlah bekalan, dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Jadi bekalan kita nanti di akhirat itu bukan harta, bukan jawatan, tetapi bekalan kita adalah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi beda ya. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Perhatikan ini kalimat ini. Orang yang berakal ketika melakukan sesuatu perkara, umpamanya begini ya. Orang yang berakal, kita inilah semuanya ini orang berakal. Ketika kita sebagai orang yang berakal, kemudian kita melakukan sholat, melakukan puasa, zakat, apalah yang oleh Allah perintah, maka kita mengerjakannya itu sebagai bentuk takwa kita kepada Allah, karena kita punya akal, tahu kalau itu perintah. Sementara orang-orang yang tidak punya akal, mananya apa? Tidak punya akal, mananya akalnya tidak sehat. Ketika melakukan suatu perkara yang umpama sholat, puasa, zakat dan seterusnya, ini melakukannya bukan karena sesuatu itu dia tahu adalah sebuah perintah. Kenapa? Karena dia tidak punya akal. Maka termasuk orang yang terbebas dalam hukum syariat, termasuk orang yang terbebas. Terbebas itu apa? Andaikan dia tidak melakukan itu tidak ada hukum. Itu salah satunya adalah orang yang tidak punya akal, atau yang dinamakan dengan orang gila. Orang gila itu kalau tidak melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah, umpama tidak sholat, puasa, tidak zakat, itu tidak mengapa, karena tidak punya akal. Maka kalau kita semisal mengadu, Ustadz boleh tak kalau saya ini tidak sholat? Ustadz boleh tak kalau saya ini tidak puasa, tidak zakat? Boleh jawabnya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jadi orang gila baru boleh tidak sholat. Maka kalau ada orang yang tidak sholat, tanya, Tuan, sholat itu wajib, boleh tidak sholat? Dengan ketentuan orang itu tidak berakal. Nah, kira-kira Tuan ini tidak melaksanakan sholat, kira-kira yang mana? Orang yang tidak berakal atau yang mana? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nah, yang dinamakan dengan watazawadu fa'ina khairu zati taqwa wa takuni ya ulil albab. Watazawadu fa'ina khairu zati taqwa. Sebaik-baik bekal adalah berupa takwa. Takwa itu apa ya? Mudahlah. Takwa itu yang biasa kita dengar. Takwa itu apa? Takwa itu yang menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan yang dinamakan dengan takwa menjalankan apa yang oleh Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang oleh Allah larang. Itulah yang dinamakan dengan takwa. Secara gambarannya secara secara umum.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian bekal-bekal yang perlu kita siapkan itu apa untuk bekal kematian kita? Maka dijelaskan oleh para ulama, yang pertama bekal yang perlu kita persiapkan adalah memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Apa sih yang dinamakan dengan amal soleh? Amal itu artinya perbuatan, soleh artinya baik. Suatu pekerjaan yang baik, yang mana pekerjaan itu kita mendapat pahala, maka dinamakan amal soleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena ada keterangan di dalam ayat Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju, jadi bekalan yang pertama adalah amal soleh. Karena ada ayat yang menerangkan faman kana yarju, sesiapa yang berharap apa? Liqa'a rabbih, untuk berjumpa kepada Tuhannya. Maknanya Allah Ta'ala, maka Allah memberikan syarat, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal soleh. Itu syarat mutlak kita nanti nak berjaya di akhirat, nak berjumpa kepada Allah Ta'ala dengan beramal soleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian ayat selanjutnya, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Syarat yang kedua, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan cara beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Beramal soleh tetapi menyekutukan Allah. Maknanya macam mana? Beramal soleh membantu orang, kalau ada orang kesusahan dia bantu, tetapi dalam perkara yang lain ternyata dia ini bukanlah orang muslim, bukanlah orang yang beriman. Maknanya macam mana? Beramal membantu orang lain itu kan amal soleh. Beramal soleh tetapi dalam sisi yang lain dia itu musyrik atau menyekutukan Allah, maka macam mana? Maka tidak termasuk daripada perkara ini syarat untuk berjumpa kepada Allah. Jadi syaratnya yang pertama adalah beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah. Ustaz, kalau ada orang yang bukan muslim, dia berbuat kebaikan, apakah Allah akan membalas kebaikannya? Maka jawabnya bagaimana? Tetap Allah akan balas kebaikannya. Allah akan memberikan balasan kebaikan terhadap siapapun yang berbuat kebaikan. Tidak kisah apakah itu orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman, Allah akan tetap berikan balasan kebaikan. Bezanya apa? Bezanya kalau kebaikan itu dikerjakan oleh orang mukmin atau orang yang beriman, maka Allah akan memberikan balasan bukan hanya setakat di dunia, tapi Allah juga akan memberikan balasan ketika berada di akhirat. Namun ketika amal soleh atau kebaikan itu dikerjakan oleh orang yang bukan mukmin atau orang yang tidak beriman, Allah akan tetap berikan balasan kepadanya, balasan kebaikan. Tapi balasan kebaikan itu hanya ketika berada di dunia sahaja. Ada orang yang tidak beriman tapi sering bantu jiran-jirannya, Allah akan tetap balas kebaikan dengan cara macam mana? Oh, mungkin dia ini akan mendapati kawan yang ramai daripada orang muslim, tidak banyak musuhnya, tetap Allah akan berikan balasan. Tapi ketika berada di dunia saja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua bekal kematian kita. Yang kedua apa? Yang kedua adalah menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela ataupun perbuatan-perbuatan buruk, yaitu dengan melakukan perkara haram ataupun perkara makruh. Jadi dengan cara kita meninggalkan perkara tersebut, meninggalkan perkara haram, meninggalkan perkara makruh, itu boleh menjadikan bekal kita nanti di akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, contohnya macam nih para jamaah. Contohnya begini para jamaah. Orang itu ada satu riwayat yang mana riwayat itu berbunyi begini. Orang yang makan daripada perkara-perkara yang haram, satu suapan, itu pernah saya jelaskan, tak ingat berapa minggu yang lepas. Orang yang memakan daripada benda-benda yang haram satu suapan, maka ini namanya apa? Satu suapan ya, satu suapan. Itu ibadahnya tidak diterima selama arba'ina yauman, selama 40 hari. Itu satu suapan. Nah, kalau semisal satu pinggan macam mana?
Kemudian begini, kalau orang itu selalu memakan perkara-perkara yang haram, kemudian selepas itu orang ini mati, maka di dalam tubuhnya ada perkara-perkara yang haram. Lalu bagaimana, coba kita bayangkan nasibnya nanti di alam kubur. Ketika dia memakan perkara yang haram, dalam tubuhnya masih ada benda yang haram, lalu bagaimana nasibnya di alam kubur? Kalau satu suapan saja ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Lalu macam mana? Malamnya minum-minum khamr, makan benda-benda yang haram, hisab dada dan seterusnya. Lalu paginya mati. Maknanya apa? Dalam tubuhnya masih terdapat benda-benda yang haram. Kira-kira bumi yang dia dimasukkan ke dalamnya menerima apa tidak? Wa na'udzubillah, wa na'udzubillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah ini hati-hati sekali, hati-hati sekali. Dulu itu ya ada satu kisah di mana ada seorang perempuan yang perempuan ini meninggal dunia lalu dikuburkan. Termasuk orang yang menguburkan itu adalah adiknya laki-laki. Termasuk yang menguburnya itu adiknya laki-laki. Ketika selepas dikuburkan, ternyata adiknya cari dompet itu ternyata tidak jumpa. Dia tadi ikut menguburkan daripada kakaknya. Kemudian apa? Kemudian dia ingat, oh kemungkinan dompet saya itu jatuh ketika saya menguburkan kakak saya. Akhirnya selepas orang pun pergi, dia pun balik lagi, bermaksud apa? Gali kubur tadi itu semata-mata nak cari daripada dompet tadi itu. Ketika dia gali baru sikit, ternyata apa? Ternyata tanah itu terasa panas. Kemudian gali ke dalam lagi, lebih panas lagi. Dalam lagi ternyata keluar api. Lalu tidak jadi, dia gali tutup lagi, balik menangis di hadapan ibunya, lalu menceritakan perkara tadi. Wahai ibuku, ceritanya macam tadi itu, kira apa yang dikerjakan oleh kakak ketika masa hidupnya? Lalu ibunya menceritakan, wahai anakku, kakakmu ini ketika masa hidupnya itu senantiasa seringkali pertama meninggalkan sholat. Kalaupun dia sholat dikerjakan dengan cara bermalas-malasan. Itu boleh dicerita kisah ini dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari ataupun dalam kitab Al-Usturiyah, insyaallah ada. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, bekalan kita untuk alam kubur kita, kata para ulama. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mensegerakan melakukan taubat atas dosa yang dilakukan. Yang pertama tadi itu apa? Yang pertama tadi itu adalah beramal soleh, apapun itu bentuknya amal soleh. Kemudian menjauhi perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang makruh. Kemudian yang ketiga adalah mensegerakan untuk melakukan taubat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu yang dinamakan dengan amal soleh. Nah ini penting, sikitlah. Tidak semua amal yang nampaknya amal itu molek lalu kita katakan itu adalah amal soleh. Perhatikan molek-molek. Tidak semua yang nampak oleh mata kita itu adalah suatu ibadah kemudian dikatakan amal soleh, itu belum tentu. Ada seorang ulama yang bernama Qala Mu'adz namanya. Al-amalu shalihu alladzi fihi arba'atu asya'. Dinamakan amal soleh apabila di dalam amal tersebut terdapat 4 perkara. Kalau tidak ada 4 perkara ini maka tidak dinamakan amal soleh, sekalipun itu berupa sholat umpamanya, sekalipun itu berupa puasa atau zakat. Kalau tidak ada 4 perkara ini maka tidak dinamakan dengan amal soleh. Paham ya ini ya? Apa saja 4 perkara yang boleh menjadikan suatu amal itu dikatakan amal soleh? 4 perkara itu, yang pertama adalah al-ilmu. Orang melakukan suatu ibadah, kenapa ibadah itu amal soleh? Tapi orang yang mengerjakannya itu tak tahu ilmunya, maka tidak dinamakan amal soleh. Sholat ibadah, boleh dong, sholat itu amal soleh. Tetapi mereka mengerjakan sholat tak tahu ilmunya. Sholat zuhur dikerjakan 3 rakaat karena tak tahu ilmunya. Wah ini, maka tidak dinamakan amal soleh. Kemudian yang kedua apa? Suatu amal boleh dikatakan amal soleh. Yang kedua adalah waniyatu, diperlukan niat. Sholat betul amal soleh, tetapi bila orang itu sholat tapi tak ada niat, kira-kira jadi tak sholatnya? Tak jadi sholatnya, hanya gerakan-gerakan sahaja yang dia kerjakan karena tak ada niat, bukanlah sholat.
Sholat itu adalah suatu pekerjaan yang dimulai dengan niat dan diakhiri dengan salam. Itulah yang dinamakan dengan sholat. Orang sholat tak ada niat berarti dinamakan bukan sholat. Kemudian yang ketiga, suatu amal boleh dikatakan amal soleh. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sobru, sabar. Ya sabar, orang sholat itu sabar. Ada rukunnya, ada syaratnya, sabar. Kalau orang sholat hanya bung, assalamualaikum, assalamualaikum, ya tak sah sholatnya, bukan amal soleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak sah, tidak sabar. Harus ada rukun dan syaratnya. Sabar dalam melaksanakan rukun dan syaratnya. Kemudian yang ketiga, suatu amal boleh dikatakan amal soleh apabila yang keempat adalah al-ikhlasu, berupa ikhlas. Nah, ikhlas ini yang sulit para jamaah, maka diletakkan pada nomor yang keempat, yang terakhir, ikhlas. Ikhlas itu tak ada yang tahu. Kita pun tak tahu doh apakah ibadah kita ikhlas, apalagi orang lain. Tak ada yang tahu. Yang tahu kita ini beribadah ikhlas atau tidak siapa? Bukan kita, bukan orang lain. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka sudah, kalau kita melakukan ibadah, maka ada kalimat begini para jamaah. Ada kalimat begini. Ya Allah ya Karim. Jadi ada kalimat begini. Al-ikhlasu fil ibadati far'un. Ya Allah. Al-ikhlasu fil ibadati wal aslu fil ibadati wal aslu fil ibadati. Allah ya Karim. Lupa Arabnya, tapi begini keterangannya. Allah ya Karim. Wal ikhlasu far'un, ikhlas itu adalah cawangannya. Oh gini. Maklum Ustaz juga banyak yang terkadang ya lupa-lupa. Jadi begini. At-tasdiqu fil ibadati aslun wal ikhlasu far'un. Apa maknanya? At-tasdiqu fil ibadati, membenarkan dalam suatu ibadah. Jadi kalau kita beribadah, kita kerjakan, membenarkan ibadah kita. Kita sholat, kita benarkan sholat kita. Kita puasa, benarkan dulu puasa kita. Itu adalah perkara yang asas. Perkara yang paling terpenting adalah membenarkan ibadah kita. Wal ikhlasu far'un. Sementara ikhlas itu adalah cawangan. Jadi kita tak perlu pikirkan macam mana saya ikhlas di dalam beribadah. Tak perlu fikir. Yang perlu kita fikir macam mana benarkan di dalam ibadah, molekkan di dalam ibadah. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya ikhlas di dalam ibadah yang tidak molek. Molekkan dulu ibadahmu. Kalau sudah molek ibadahmu, maka